Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Erwin Emilcan Siregar, dengan membawakan mata pelajaran gambar teknik dasar untuk kelas 10 jurusan TSM dan TKR. Baik, untuk kali ini kita akan masuk ke materi penunjukan ukuran. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya teknik ataupun cara penulisan huruf dan angka, baik itu huruf miring maupun huruf tegak, yang dimana sudah tertera di sana dia standarisasi dalam penulisan huruf dan angka. Jadi sekarang kita akan masuk ke penunjukan ukuran. Jadi penunjukan ukuran ini, ketentuan dasar pencantuman ukuran itu ada 3 di sini ya. Yang pertama dia menarik garis ukur dan garis bantu. Yang kedua menetapkan jarak antara garis ukur, dan yang terakhir adalah menetapkan angka dan ukuran. Baik, kita bahas yang pertama, dia menarik garis ukur dan garis bantu. Jadi garis ukur dan garis bantu dibuat dengan garis tipis menggunakan perbandingan ketebalan antara garis gambar dan garis ukur atau garis bantu sebagai berikut. Baik, di sini Bapak jelaskan. Di materi yang lalu kita sudah membahas yang namanya standarisasi ketebalan garis, yang dimana dia ada beberapa jenis garis yang dimana dia ketebalannya sudah ditetapkan. Jadi dalam proses pembuatan ukuran ini, ketebalan garis itu juga ada standarisasinya seperti yang ada di tabel. Kita lihat, yang dimana di tabel perbandingan garis ukur dan garis bantu ini ada dua, kita lihat ya. Yang pertama dia garis gambar ataupun garis tepi, yang selanjutnya garis ukur ataupun garis bantu ya. Di materi mengenai ketebalan garis itu sudah dicantumkan dia berapa dia ukuran garis tebal ataupun garis gambar, itu berapa ukurannya. Selanjutnya ada juga garis tepi, garis tipis ataupun garis bantu ataupun garis titik garis. Itu ada jenis-jenis dari garis yang ada di gambar teknik. Jadi untuk ketebalannya juga ada dia untuk setiap garisnya. Jadi di sini kita lihat dia untuk jenis garis ya, untuk jenis garis gambar tepi itu ukurannya dia satuannya milimeter ya, yang dimana dia untuk garis gambar tipis tepi itu 1 mm, bisa 0,7 mm sampai 0,5 mm. Sementara garis ukur bantu untuk 1 mm itu garis bantunya 0,5 ya. Dan untuk garis gambar tepi kalau kita pakai 0,7 itu garis ukur bantunya adalah 0,35. Begitu selanjutnya ya. Jadi dalam penulisan garis ketebalan garis ini itu ada perbandingan garis antara garis gambar ataupun garis tepi dengan perbandingan garis ukur ataupun garis bantu ya. Ya, ini dia contohnya adalah di gambar ya, garis ukur dan garis bantu, perbandingan garis ukur dan garis bantu ya. Di sini ini adalah garis bantu ya, ini juga garis bantu, ini juga garis bantu ya. Ini namanya garis bantu ukuran ya, pembuatan ukuran ya. Sementara garis gambar dia ini dia ya, ini garis namanya garis gambar, membentuk sebuah gambar itu ya, itu namanya garis gambar. Sementara garis ukuran dia yang ada tanda panahnya ya, itu dia penjelasan dari garis bantu, garis gambar, dan garis ukur ya. Ini dia. Jadi di sini ada perbandingannya tadi. Kalau satu dia 1 mm ketebalan garis tepi ataupun garis gambar itu, sementara untuk garis tepi garis bantunya itu 0,5 ya. Kita pakai dia garis gambar adalah 1 mm. Ini ketebalannya kita buat 1 mm ya. Ketebalan garis gambar ataupun garis tepinya itu ketebalannya kita pakai 1 mm.
Sehingga kita pakai garis bantu ini adalah 0,5 mm untuk ketebalannya, ya. Selanjutnya dia di garis ukur itu nanti ada pembahasannya lagi, ya. Yang kita bahas di sini untuk sementara dia adalah garis bantu dan garis gambar, ya. Itu dia. Kita masuk ke tahap yang kedua, menetapkan jarak antar garis ukur. Jika garis ukur terdiri atas garis-garis ukur yang sejajar, maka jarak antara garis ukur yang satu dengan garis ukur yang lain harus sama. Selain itu, perlu diperhatikan pula bahwa garis ukur jangan sampai terpotong dengan garis bantu, kecuali terpaksa, ya. Maksudnya di sini kecuali terpaksa dia tidak ada lagi tempat untuk membuat garis bantu sehingga kita harus memotong garis bantu yang lain, ya. Kalau masih bisa dia tidak mengenai garis bantu yang lain, itu dihindari, ya. Kecuali kita keadaan terpaksa ataupun mesti harus di situ dia posisinya, baru bisa kita menggunakan garis bantu yang terpotong, ya, terpotongan dia. Kita lihat di gambar ini, ya. Dia menetapkan jarak antar garis ukur, ya. Ini sebuah contohnya gambar, ya, yang dimana di gambar ini ada keterangan angka-angka yang dimana nanti ada di bawah, nanti itu untuk keterangannya, ya. Baik, yang pertama dia garis ukur yang sejajar, nomor 1. Kita lihat nomor 1, garis ukur yang sejajar. Ini namanya garis ukur yang sejajar, ya. Ini dia, ini namanya sejajar, ya. Ini sejajar dia, garis bantunya, ya, garis ukur yang sejajar, ya. Yang kedua, garis bantu yang berpotongan tidak dapat dihindari, ya. Nomor 2, ya. Yang maksudnya garis bantu yang tidak dapat dihindari. Garis ukur, garis gambar, Bapak ulang, ya. Garis bantu ukuran, ini dia garis bantu ukuran, terpotong dia dengan garis ukuran yang ada di sini. Sementara inilah garis gambar. Kita bilang ini garis gambar, ya. Bentuknya dia seperti ini, ya, dengan mengikuti kursor yang Bapak buat, ya. Ini adalah garis gambar. Sementara garis ukur dia yang ini, ya. Ini garis ukuran, garis bantu ukuran, ya. Yang dimaksud tadi garis potong, yang garis bantu ukuran yang terpotong, ya. Kita lihat nomor 2, ya. Garis bantu yang berpotongan tidak dapat dihindarkan, ya. Itu terdapat di nomor 2. Ini dia garis bantu untuk ukuran ini, dan ini dia garis bantu untuk membuat ukuran ini. Jadi yang dimaksud dengan berpotongan dia ini dia. Ini dia berpotongan dia. Bersinggungan di antara garis yang ini dengan yang ini. Itu yang dimaksud dengan berpotongan, ya. Garis yang berpotongan, garis ukuran yang berpotongan, ya. Ini dia. Ini tidak bisa dihindari karena kita harus membuat garis ukuran yang seperti ini untuk mengetahui diameter dari ukuran gambar ini, sehingga kita harus memotong salah satu ataupun bersinggungan dengan garis ukur yang lain, ya. Itu dia. Garis sumbu yang digunakan secara tidak langsung sebagai garis bantu, ya. Garis sumbu ini adalah, kalau kita menyangkut dengan sumbu itu menyangkut dengan titik tengah, ya, ataupun garis tengah, ya, merupakan garis, titik garis itu bisa kita pakai untuk membuat sumbu. Ini dia garis sumbu, ya. Nah, ini dia penunjukan nomor 3 ini, ya. Ini adalah garis sumbu. Ini juga garis sumbu, ya. Garis titik garis, ini namanya garis sumbu, ya. Garis sumbu yang digunakan secara tidak langsung sebagai garis bantu, ya.
Ini menunjukkan ya, ini ada tanda panah, berarti ini adalah menunjukkan tanda ukuran ya. Ukuran antara sumbu ini dengan sumbu ini ya, ada ukurannya ya. Kita buat ukurannya sehingga titik garis yang garis sumbunya itu bisa kita gunakan sebagai garis bantu ya. Sebagai garis bantu untuk pembuatan ukuran. Ya. Itu yang dimaksud dengan garis sumbu yang digunakan secara tidak langsung sebagai garis bantu. Sebagai garis bantu pembuatan ukuran ya. Kita pakai garis sumbu ini sebagai garis bantu untuk pembuatan ukuran ya. Itu yang dimaksud dengan maksud nomor 3 ini, garis sumbu yang digunakan secara tidak langsung sebagai garis bantu ya. Selanjutnya di nomor 4, garis ukur yang terkecil ditempatkan di dalam ya. Maksudnya di sini garis ukuran yang terkecil ditempatkan di dalam ya. Contohnya ini adalah bertingkat ya. Ini ada bertingkat dia garis ukurannya ya. Bertingkat dia garis ukurannya. Jadi untuk membuat garis ukuran ini, itu yang terkecil itu posisinya ada di dalam. Ini dia. Ya, garis ukuran yang ada di dalam. Ini tidak boleh di atas ini. Seandainya kita panjangkan ini ke atas, kita buat di sini kemari, itu salah ya. Ini posisinya di dalam. Ya, sesuai dengan urutan ke tingkat dimensi ataupun ukuran yang lebih besar sampai ke terkecil ukurannya. Ya. Itu dia maksud dari nomor 4 ini ya. Garis ukur yang terkecil terdapat di dalam. Ya, ini dia. Ya. Dia tidak boleh di atas dia. Penunjukan ukurannya di atas dari garis ini. Apabila dia terkecil ya, dia posisinya ada di dalam. Begitu juga dengan ini, dia mesti di dalam garis yang lebih panjang ya, garis ukuran yang lebih panjang ya, ditempatkan di dalam dia. Selanjutnya nomor 5, garis ukur tambahan ataupun pelengkap. Kita lihat nomor 5 ya, ini dia. Nomor 5 ini adalah penunjukan ukuran dari garis ini, ya. Ini adalah pelengkap, ya. Yang dimana kita bisa lihat di sini garis ukurnya, garis bantu ukurnya menandakan kemari, dan ini menandakan kemari, menunjukkan dia ketebalan dari jarak ini kemari, ya. Ini namanya garis ukur bantu ya, ataupun pelengkap. Yang seperti yang tercantum di sini, garis ukur tambahan ataupun pelengkap ya, yang dimana kita harus tahu berapa dia ketebalan ini sehingga kita tidak bisa membuatnya di dalam ya, sehingga ditarik dia keluar sejajar dengan garis ukuran ini ya. Kenapa dibuat seperti ini? Biar kita tak paham dia berapa dia ukuran yang ini. Kalau tidak dicantumkan kita tidak akan dapat ya. Makanya dia ditarik garis dia sesuai dengan ukurannya ya, sejajar dengan garis ukur yang ada ini ya. Itu dengan dimaksud dengan garis bantu ukuran tambahan ya. Itu dia. Selanjutnya nomor 6, perpanjangan garis bantu dilebihkan kurang lebih 1 mm dari garis ukurannya atau dari ujung anak panahnya. Kita lihat nomor 6 ya. Ya. Di pembuatan garis ukuran ya, ada berbagai macam-macam ya pembuatan dari ujungnya ini. Tapi yang lebih dominan ataupun yang lebih kita biasa lihat ya, itu setiap ukuran itu ditandai dengan ujungnya tanda panah ya, tanda panah. Di sini juga kita boleh lihat dia ada tanda panah, di sini juga ada, kita lihat tanda panah ya, tanda panah. Dikatakan di sini jarak antara garis bantu dengan garis ukuran ya, itu celah yang ini dia
kurang lebih dia 1 mm ya. Seperti yang tercantum di sini ya. Perpanjangan garis bantu dilebihkan kurang lebih 1 mm dari garis ukurannya atau dari ujung anak panahnya. Ya. Jadi ininya dilebihkan kurang lebih 1 mm ya. Ini kan lebih dia dari garis tanda panah ya. Lebih dia ada garis tanda panah dari garis bantu ukurannya. Nah, ini dia kan lebih dia dari penanda tanda panah. Itu ditetapkan dia kurang lebih dari 1 mm ya. Coba diperhatikan dia lebih dari garis tanda panah ya, tanda panah. Nah, ini dia. Tapi itu bagi yang di ujung ya, tapi yang di tengah dia langsung kena ke garis ya. Begitu dia. Ini bagian atas ya. Bagian yang tidak bertemu ataupun yang seperti ini. Kalau yang seperti ini tidak jadi masalah ya. Yang jadi masalah dia posisi yang ada di luar ya. Ini di luar, ini juga di luar ya. Ini juga termasuk di luar, tidak menyambung ya. Dan dia tidak seperti ini. Jadi untuk pembuatan garis yang lebih ini dia kurang lebih dia 1 mm ya. Selanjutnya nomor ke-7 penempatan garis ukuran yang sempit. Kita lihat nomor 7 ya. Posisinya nomor 7 ini ada dia. Ya. Jadi dia penulisan garis ukuran yang sempit ini ya. Ini kan nomor 2. Jarak antara ini kemari ada 2. Ya. Dia bisa dialihkan ke atas ya. Tapi dengan syarat ketentuannya ada penandanya. Ini adalah seperti penandanya dia bahwa ukuran dari ini adalah ini ya. Berarti kalau kita anggap ini adalah satuannya milimeter, jarak antara ini kemari dia 3 mm, jarak ini kemari adalah 2 mm, dan jarak ini kemari adalah 7 mm ya. Jadi untuk penempatan yang sempit ini termasuk sempit. Kalau kita paksakan dia kemari, dia tidak akan tidak begitu ya, tidak pas dia. Maka dia penempatannya harus kita pindahkan ke sini ya, ataupun ke atas juga bisa, ke samping juga bisa. Tapi dengan syarat dia ada penunjuk ukurannya, penunjukannya ya. Kalau kita paksakan di sini 2, dia akan kebesaran, maka kita tarik ke atas ataupun ke atas ke samping, itu tergantung ya. Tapi dengan satu syarat dia ada penunjuknya ini kita anggap penunjuknya ya, penunjukan bahwa ukuran ini ada pada sini. Nah, ini dia. Itu yang dimaksud dengan penunjukan ukuran untuk yang daerah yang tersempit ya. Selanjutnya yang terakhir dia garis bantu yang paralel jika diperlukan ya. Kita lihat yang paralel ya. Contohnya seperti ini ya. Dia penunjukannya kemari ya. Kenapa bisa kemari? Kalau kita ikuti dia garis lurus, bisa nanti salah tafsir dia. Kita salah tafsir dia, nanti bisa jadi kita menganggapnya ini bukan tirus lagi ya. Bisa jadi nanti kita beranggapan ini adalah sebuah datar ya, bukan tirus. Jadi untuk mengakalinya kita buat dia berbentuk seperti ini ya, ataupun disebut dengan paralel dia ya. Ya, itu dia. Itu pun kalau kita jika diperlukan. Ini untuk menghindari dari kesalahan dalam pembacaan gambar ya, pembacaan ukuran gambar ya. Yang dimana kalau kita buat seperti ini, kita paham ke bahwa diameter ini kemari itu ukurannya ini, kan gitu. Jarak antara ini kemari ukurannya ini.
ya, bukan panjang tirusnya, ya, tapi diameter dari benda ini. Di sini dibuat dia garis ukurannya. Ya, itu dia keterangan dari gambar ini untuk menetapkan jarak antara garis ukur ini, ya, jarak antara garis ukur. Ini dia. Dan ini keterangannya. Selanjutnya kita masuk ke 3, penulisan angka dan ukuran. Penulisan angka ukuran ditempatkan di tengah-tengah bagian atas garis ukurnya atau di tengah-tengah sebelah kiri garis ukurnya. Untuk kertas gambar ukuran kecil, maka penulisan angka ukuran pada garis ukur harus tegak. Kertas gambarnya dapat diputar ke kanan sehingga penulisnya dapat membacanya tidak terbalik. Angka ukuran harus dapat dibaca dari bawah atau dari sisi kanan garis ukurnya. Kita lihat dari gambar, ya. Ya, ini dia. Ini kita anggap adalah sebuah kertas gambar, ya. Ini juga kertas gambar yang garis yang bagian luar, ya. Bagian luar. Dan di dalam ini adalah garis tepi atau kita sebut juga garis pinggirnya, ya. Dan ini adalah etiketnya. Kita anggap ini adalah kertas A4, ya. Ya. Ini garis etiket dan ini adalah garis gambar. Dan ini adalah garis ukuran. Jadi penempatan angka ukurannya dia seperti ini. Kalau dia A4, ya, posisinya sebenarnya kita seperti ini, ya, seperti posisi berdiri, sehingga penempatan dari garis ukurannya ini dia ada di atas. Sementara untuk garis ukuran yang ini dia posisinya ke samping, ya, ke samping, ya, ke samping. Jadi sehingga kalau kita putar dia ke kanan, dia posisi B ini menjadi posisinya di atas. Dan posisi A ada di samping kanan. Ya. Ini dia posisinya. Ya. Sementara untuk kita putar dia untuk yang ini ke kiri, ya. Dia kalau di sini kita buat dia salah, ya. Kalau kita buat ini ke sini salah. Ya. Sehingga dia kalau kita buat dia ukuran yang ini di sini itu salah seperti yang tercantum pada gambar, ya. Ini salah, ya. Ya. Jadi ini juga salah. Ya. Jadi penempatannya harus di dalam. Jadi setiap kita melihat dari putaran, ya, kita putar ke kanan. Jadi kalau kita putar ke kanan, dia posisi dari angka ukurannya ini ada di atas dari garis ukur. Contohnya seperti ini, garis ukur, dia angka ukurannya ada di atas. Ya. Sementara ini ada di samping tapi bagian dalam. Sehingga kalau kita putar dia ke kanan, posisi yang ini ada di atas garis ukuran. Ya. Gitu dia, ya. Ya. Jadi untuk pembuatan garis ukur angkanya ini harus diperhatikan, ya. Dia kalau diputar ke sebelah kanan dia posisinya harus ada di atas garis ukuran, ya. Itu dia, ya. Dan penulisan angkanya juga tidak boleh seperti ini, ya. Nanti kalau kita balik dia ke sini, ya, dia posisinya akan berubah, ya. Jadi dia harus kita putar sebelah kanan, dia posisinya harus benar seperti ini, ya. Baik. Begitulah dia untuk penulisan
ataupun pembuatan dari garis ukuran. Jadi kesimpulannya nanti di sini kita lihat kesimpulannya banyak sekali sebenarnya ya. Yang pertama dia ketentuan dasar kecantuman ukuran ya, ada 3 dia: menarik garis ukur dan garis bantu, menetapkan jarak antara garis ukur, menetapkan angka ukuran. Yang dimana ini semua ada di pembuatan garis dan angka ya. Yang dimana dia untuk pembuatan garis ukuran itu bisa kita lihat di ketebalannya ya, di ketebalannya yang dimana dia sudah tertera di sebelumnya di pembahasan ketebalan garis ukur ataupun ketebalan garis ya, dimana dia ketebalannya ada ketentuannya di sana di materi sebelumnya. Untuk menetapkan jaraknya kita sudah bahas tadi, dan untuk menetapkan angka ukuran dia sudah kita bahas juga di pembuatan ukuran di materi huruf dan angka. Dan untuk pemosisiannya juga ada di sini ya. Dan ini dia ke perbandingan garis ukurnya dengan garis bantu. Dan ini juga sudah kita bahas tadi. Yang ini garis gambar, ini garis gambar, ini garis bantu ukuran, ini garis ukuran. Yang dimana dia sudah kita bahas sebelumnya. Jika garis ukur ya, ini juga dari pembahasan menetapkan jarak antara garis ukur. Ini sudah kita bahas ya. Yang dimana ini sudah kita bahas di keterangan ya. Baik, sekian dulu untuk materi kita hari ini ya. Untuk tugasnya nanti kita buat di materi ataupun di soal di pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk kali ini itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pembuatan garis ukuran ya. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekian, terima kasih.